Kisah nyata rumah kontrakan horor di Sleman, Yogyakarta. Ada sebuah rumah kontrakan yang dikabarkan berhantu di Yogyakarta. Cerita horor ini tinggal di sebuah kontrakan yang letaknya berada di antara Jalan Seturan dan Jalan Perumnas, Sleman, Yogyakarta. Kontrakan tersebut memang sudah terasa tidak beres karena letaknya yang hanya 10 meter dari kuburan. Di depan kontrakan tersebut juga terdapat 2 rumah kosong. Cerita yang diambil dari akun Instagram Cerita Horor Jogja ini mengisahkan kejadian-kejadian mistis saat para penghuninya menetap selama 2 tahun di sana. Diketahui, rumah tersebut terlihat tidak terurus seperti rumah hantu. Keanehan dan kejahilan makhluk astral dirasakan setelah 3 bulan menempati kontrakan di Jogja tersebut. Mulai dari terdengarnya suara gerbang seperti bergeser ke posisi terbuka, hingga suara orang yang berjalan di samping rumah. Padahal setelah dicek tidak ada orang sama sekali. Akhirnya, ia menunggu di depan kamar mandi sambil menghabiskan 2 batang rokok. Hingga akhirnya suara air sudah tidak terdengar. Putra lantas membuka pintu toilet tersebut. Betapa terkejutnya, ia melihat toilet dalam keadaan kosong. Lantai dan gayungnya pun masih dalam keadaan kering, tidak ada bekas air. Bigul jadi tidak berani menggunakan kamar mandi tersebut sejak kejadian itu. Diakui, memang terdapat sosok gaib yang menunggu di depan toilet tersebut. Sesosok wanita yang hanya berdiri menatap sekeliling. Tidak ada hentinya kejahilan makhluk astral dirasakan penghuni kontrakan di Jogja itu. Seringkali pintu kamar diketuk saat kontrakan dalam keadaan sunyi. Biasanya ketukan tersebut terdengar pukul jam 6:30 hingga jam 7:30. Hal serupa dirasakan oleh Abdul Gendut, nama samaran. Pintu kamarnya sering diketuk pada waktu-waktu tersebut. Suara ketukannya pun khas. Tiga kali ketukan, namun pintu tidak bergetar sama sekali. Bahkan Abdul pernah mendengar suara orang menyapu di halaman depan kontrakan pada pukul 2 pagi. Padahal mahasiswa kontrakan pun jarang menyapu. Begitu juga para penghuni rumah samping kontrakan. Mereka hanya beraktivitas pada pagi dan sore hari. Lantas siapa yang menyapu pada waktu dini hari tersebut? Sebuah misteri bagi para penghuni yang belum terpecahkan hingga saat ini. Semakin hari gangguan makhluk astral dirasa semakin kuat energinya. Pernah seorang penghuni kontrakan ditarik spray dan selimutnya dari jendela. Padahal orang yang ada di sana masih dalam keadaan tersadar dan tidak sedang tidur. Ternyata pengganggunya adalah sosok anak kecil. Hal tersebut diketahui penulis saat berbincang dengan penjual warung bubur kacang ijo. Konon ada banyak sosok anak kecil yang mengganggu di sebuah jalan.
Jalan yang juga menghubungkan ke kontrakan ini seringkali terdengar seperti sandal diseret. Suara yang mirip seperti orang menyapu yang didengar adul. Terdapat cerita lain yang cukup membuat geger seisi kontrakan. Saat itu sedang diadakan pesta bakar-bakaran. Mereka mengobrol, bercanda dan tertawa hingga terbahak-bahak. Namun kemudian terdapat lengkingan suara perempuan. "Suara opo yo?" kata salah satu penghuni. Seperti mengabaikan, mereka lanjut bercanda dan tertawa dengan lantang. Kemudian suara lengkingan perempuan itu terdengar lagi. Akhirnya, salah satu penghuni yang indigo mencoba menetralisasi keadaan. Para penghuni pun akhirnya menghentikan kegiatan pesta mereka. Hal tersebut dilakukan agar tidak ada gesekan energi, sebab pernah terjadi gesekan energi yang mengakibatkan salah satu penghuni rumah kontrakan tidak bisa bergerak sama sekali.